Pembahasan pertama tentang hilal. Hari Selasa tanggal 17 menengok hilal pakai teropong. Kalau nampak hilal hari Selasa berarti kita puasa hari Rabu. Kalau tak nampak hilal hari Selasa maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Karena hari Selasa itu tanggal 29. Syarat hilal itu bisa ditengok kalau 3 derajat. Muhammadiyah tidak penting 3 derajat. 0,5 pun bisa. Sedangkan MUI mesti 3 derajat. Ini penting untuk ibu tahu karena ibu menghadapi wali murid. Kok Muhammadiyah sudah bisa menetapkan Rabu? Kenapa MUI belum mengumumkan? Perbedaannya ada pada batas 3 derajat. Jelas? Makanya orang kalau ditanya, "Gimana? Cair THR kita sudah 3 derajat," katanya. Nah, itu nanti udah nampak. Nah, udah nampak hilal. Nah, kedua, bolehkah mengikut ru'yah negara lain? Nah, ini. Misalnya ada wali murid ibu yang pergi umroh. Saudi Arabia misalnya menetapkan Rabu. Sedangkan Indonesia misalnya Kamis. Bolehkah mengikut Saudi Arabia? Tak boleh. Karena dalam sholat kita ngikut waktu Saudi atau Pekanbaru? Rimbo panjang. Apa pula ikut Pekanbaru? Maka jangan terjebak kalau tinggal rimbo panjang. Nah, makanya tak bisa mengikut ru'yah negara lain. Jadi kita ikut ru'yah keputusan Republik Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua dipasang teropong. Biasanya yang menengok hilal itu kalau di tepi laut. Banda Aceh, Papua. Kenapa? Karena bersih, tak berawan. Di tempat kita ini bukan berawan, berasap. Udah, hilal udah. Sekarang waktu puasa. Waktu berniat puasa. Niat puasa sebelum azan subuh. Kalau puasa wajib niatnya mesti sebelum azan subuh. Berikutnya suntik dan obat tetes. Sakit mata, tetes. Tidak batal. Sakit telinga, tetes. Tidak batal. Suntik. Suntik terbagi 2. Suntik obat dan suntik vitamin. Kalau suntiknya suntik UV tidak batal. Tapi kalau infus batal. Karena infus menyegarkan vitamin. Keluar dari kantor TK segar. Rupanya 2 botol infus. Batal. Jelas? Berikutnya kumur-kumur. Kumur-kumur hanya memasukkan air tak apa-apa. Tapi kalau mubalaghah batal. Mubalaghah melampau. Melampau masukkan air batal. Ustadz, kumur-kumur boleh nggak? Boleh, nggak batal. Tapi kumur-kumurnya pakai TS. Batal. Kenapa? Sikit banyak masuk gula-gula itu ke dalam. Istinsyak, memasukkan air ke hidung. Batal. Masuk dia ke dalam. Tak bisa terelak. Kalau kumur masih ada penahannya di sini. Kalau hidung tak bisa masuk dalam. Maka hindari itu. Cepat embuskan. Berikutnya tentang jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih 23 rakaat. 20 tarawih 3 witir. Dilaksanakan oleh Umar bin Khattab bersama sahabat Nabi. Muhammadiyah pakai 8 tarawih tambah 3 witir 13. 8 tambah 3 11. Saya sebetulnya mau ngetes ibu ini masih sadar nggak? Kenapa bisa beda? Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Begitu kaedahnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, rakaat tarawih 36. 36. Kenapa? Ayatnya pendek. Datang orang Indonesia dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya ketek, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Jelas? Itu asal tarawih. Kalau habis salam duduk istirahat namanya tarwihah.
Habis salam duduk istirahat namanya tarwihah. Habis istirahat duduk istirahat namanya tarwihah. 3 kali tarwihah bahasa Arabnya tarawih. Tarawih artinya duduk istirahat. Kenapa duduk istirahat? Karena ayatnya panjang jadi duduk istirahat. Itu makna sholat tarawih. Sholat pakai duduk istirahat. Jadi kalau ada sholat tarawih, pung pang pung pang pung pung pang. Itu bukan sembahyang tarawih. Itu namanya sembahyang apa namanya? Berikutnya tentang perempuan pergi ke masjid. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke Masjid Nabawi. Melaksanakan umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Iko awak madok ke kiblat. Di sebelah kiri Masjid Nabawi ini ada 3 pintu. Pintu yang pertama namanya Babul Baqi karena mengharap ke arah pemakaman Baqi. Pintu yang kedua namanya Babu Jibril karena menghadap tempat Jibril masuk. Pintu yang ketiga namanya Babun Nisa. Apa itu Nisa? Pertanyaannya, masuk akalkah ada pintunya orang yang nggak ada? Apakah mungkin ada pintunya orang yang nggak ada? Itu menunjukkan bahwa Babun Nisa ada perempuan sholat di masjid. Ada perempuan sholat di masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana legging. Banyak imam masuk ke paret. Jangan ke masjid pakai parfum yang melampau. Sampai hilang bacaan imam di muka mencium. Katanya. Jangan ke masjid bersolek-solek. Sebelah hijau, sebelah biru. Jangan ke masjid cekik-kikikan di balik tirai. Ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, balik ke rumah. Anak gadis dikawal baik-baik supaya jangan terjadi asmara subuh. Berikutnya, sholat tarawih terlalu cepat. Udah saya bahas 15 tahun yang lalu. Hatta tatma'inna raki'an ada tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Namanya tuma'ninah. Tup 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 tup. Batal karena tidak ada tuma'ninah. Sependek-pendek tuma'ninah sekali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dapat 1 tuma'ninah. Tapi kalau kening menempel macam stempel TK, tak sah salat tarawih. Pembahasan berikutnya, 2 kali witir dalam semalam. Witirnya di masjid. Habis itu balik ke rumah jaga malam tarawih. Habis tarawih witirnya lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir semalam. Witir artinya ganjil. 3 setelah tarawih, 3 setelah tahajud. 3 tambah 3? Bukan witir. Maka kalau mau pilih witir habis tarawih. Siapa yang sholat tarawih ikut witir dengan imam dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Nanti bangun malam tarawih saja, jangan witir lagi. Tahajud saja, jangan witir lagi. Tapi kami tadi udah sholat witir, boleh sholat tahajud walaupun sudah witir. Oke, kita lanjutkan lagi. Waktu membayar zakat fitrah kepada jamaah sekitar Jalan Kamboja, harap membayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, karena malam Idul Fitri kami tidak membagi lagi karena kami mau mencari baju raya ke Mall SKA. Kata pengurus. Sebetulnya wajib membayar zakat fitrah ini kapan? Wajib membayar zakat fitrah begitu tenggelam matahari petang Ramadan. Tenggelam matahari jam 6.30 petang Ramadan. Azan maghrib, disitulah wajibnya membayar sampai khotib naik mimbar besok. Jadi kalau maghrib sekarang 6.30, khotib naik mimbar 7.30, wajib membayar zakat fitrah itu hanya 14 jam. 6.30, 7.30, hanya 13 jam. Misalnya ibu punya suami, meninggal asar. Nggak ada orang yang bilang na'udzubillah. Meninggal asar hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, wajibkah dia bayar zakat fitrah? Kenapa tak wajib? Karena dia tidak hidup dalam 13 jam itu. Ibu mengandung anak, alhamdulillah. Anaknya lahir sesudah khotib naik mimbar. Naik khotib ke atas mimbar, lalu kata si khotib, Allahu Akbar.
lahir anaknya. Dikasih nama anaknya Fitri. Karena lahir Idul Fitri. Pertanyaannya, wajibkah anak ini bayar zakat fitrah? Tidak. Karena dia tidak ada di dunia ini dalam 13 jam itu. Nyambung tak nyambung? 13 jam dari azan maghrib ke khotib naik. Makanya kalau ibu tak mau keluar duit bayar zakat fitrah, tahan deh. Jangan keluar dulu ya. Bang keluar sesudah open house ya. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, hukumnya mubah, bukan hukumnya mubah. Bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, dibayarnya. Kok bayar? Tiba-tiba hari terakhir Ramadan meninggal. Apakah diminta balik? Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ya, minta ambo balik. Laki ambo ndak duit. Jangan diminta balik. Itu terhitung sebagai solawat. Sodako. Dah, sekarang pembahasan tentang zakat fitrah dalam bentuk pitih. Nabi membayar zakat fitrah dalam bentuk empek. Pertama gandum, kedua kurma, ketiga kismis, keempat susu kambing dijemur, mentega. Karena itu makanan pokok. Kita di Riau bayar zakat fitrah pakai? Siapa yang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti dia pakai kias. Karena 4 tadi makanan pokok, maka tempe awak dikasihlah beras. Karena makanan pokok kita beras. Orang Papua makan papeda, sagu, disiram pakai air panas, pakai sumpit. Pokoknya bagus anak-anak ini dikasih makan sagu supaya efisien. Kalau nasi dikunyah, sagu kok gol. Saya kalau dari kecil makan sagu, efisien sagu. Dan karbohidratnya rendah, bagus makan sagu. Saya dari dulu bayar pakai beras. Oke, sekarang hari raya dan ziarah kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tainge menangilah. Lalu kemudian balik dari sholat Idul Fitri, dia ziarah kubur. Ziarah kubur bebas, tidak ada waktu khusus. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, Idul Fitri, Idul Adha, bebas, tak ada larangan. Termasuklah saat Idul Fitri ziarah kubur, hukumnya Tapi kalau ziarah kubur, jaga adab-adab kubur. Waktu masuk ke kubur mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nggak hafal kami yang panjang, yang versi TK. Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu versi TK.